Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi berkaitan dengan perubahan makna. Makna atau arti sebuah kata dalam tataran semantik bahasa Indonesia itu lembaga perubahan yang menyangkut konsep ilmiah dan perubahan yang menyangkut gagasan atau ide. Kalau kita melihat sebuah perubahan yang menyangkut benda, contoh pada masa yang dulu, masa-masa lampau, di Jakarta dikenal ada istilah bemo. Berselang waktu, bemo itu muncul di Bali. Ya, di Jakarta itu bemo atau becak motor, nah, yang digunakan sebagai alat angkut di dalam kota. Terus di Bali juga sama, bemo. Namun seiring perjalanan waktu,
di Jakarta juga muncul lagi ada istilah bemo. Nah, namun bemo tersebut sudah dalam bentuk yang berbeda, yaitu seperti angkot gitu. Namun apa namanya, dia tetap dikategorikan bemo sebelumnya. Jadi setelah dalam perubahan dan prosesnya, dia berganti menjadi angkot yang awalnya dari bemo itu sendiri. Ya, bentuknya jadi berubah dan eh, bentuknya berubah dan penyebutannya pun juga berubah. Ya. Selanjutnya, maaf masih di historis tadi, ada juga menyangkut lembaga. Contohnya kata parlemen. Ini kalau menyangkut perubahan menyangkut lembaga. Parlemen itu dasarnya atau kata awalnya itu artinya adalah bicara. Bicara artinya sebuah wakil rakyat, parlemen itu. Kalau di Indonesia itu parlemen disebut DPR. Namun dalam juga terjadi pergeseran makna di dalam makna itu, apa, sebab historis itu, karena pada masa lampau juga anggota DPR itu bahkan tidak berbicara pada masa Orde Baru gitu ya. Dia mereka tidak menjalankan fungsi yang sesungguhnya sebagai wakil rakyat, atau sebagai makna dasarnya itu bicara, yang dikategorikan dalam, yang diartikan dalam bentuk parlemen itu sendiri. Selanjutnya juga ada dalam gagasan. Gagasan itu terkait dengan demokrasi. Demokrasi antara setiap negara dengan negara lainnya berbeda-beda. Demokrasi di Amerika, demokrasi di Indonesia, atau demokrasi di baik. Ya, berikut sebab-sebab perubahan makna, kenapa makna itu berubah dan perlu berubah. Kebutuhan akan makna baru.
Meminjam istilah dari bahasa asing atau sumber lain, memilih makna sebuah kata atau membentuk kata baru dan unsur-unsur yang sudah ada. Kita mengenal istilah reduplikasi, adopsi atau adaptasi karena bahasa dalam perkembangannya juga membutuhkan makna-makna baru itu sendiri, membutuhkan konsep-konsep baru atau membutuhkan kata-kata baru yang memang perlu dimasukkan ke dalam satu bahasa. Selanjutnya, konsekuensi dari perubahan makna itu sendiri. Kita mengetahui sebelumnya bahwa uh, penyebab atau faktor yang mempengaruhi sebuah makna dalam bahasa, tentu juga perubahan-perubahan tersebut akan memiliki konsekuensi dalam bahasa itu sendiri. Dan konsekuensi itu saya cakup dalam dua hal di sini, yaitu konsekuensi perubahan wilayah, nanti ada perluasan makna dan pembatasan makna, dan konsekuensi dalam bentuk perubahan evaluasi yang di dalamnya juga ada peyoratif dan amelioratif. Dalam teori yang lain juga disampaikan, nanti di bagian terakhir nanti juga akan saya sebutkan terkait dengan jenis-jenis makna yang hampir sama, nanti jenisnya berkaitan dengan perluasan dan penyempitan atau pembatasan makna itu sendiri. Perluasan makna atau penyempitan makna itu pada dasarnya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Kata yang berpindah pemakaiannya dari kalangan terbatas ke dalam pemakaian umum kadang-kadang akan meluaskan makna kata dan unsur-unsurnya. Contoh, perluasan makna ya.
ameliorasi. Ameliorasi itu justru kebalikannya, lebih memperhalus. Ya. Berdasarkan KBBI, ameliorasi itu merupakan peningkatan nilai makna dari bahasa yang biasa atau bahasa yang buruk menjadi bahasa yang lebih baik, menjadi bahasa yang lebih halus. Contohnya bisu menjadi tunawicara, ada tunawisma, tunasusila, mohon maaf, ada juga tunawicara tadi ya, tunawisma, tunarungu dan seterusnya. Itu penghalusan bahasa yang dari ameliorasi itu konsekuensinya memang dari satu perjalanan hidup, dari perjalanan bahasa itu sendiri, maka kejadian-kejadian itu akan ada bahasa yang diperhalus, juga akan ada bahasa yang diperkasar dengan tujuan-tujuan tertentu. Baik, berikutnya saya akan menambahkan ya jenis-jenis terkait perubahan makna. Sebelumnya saya mengambil teori dari buku Stephen Ullman yang diadaptasi oleh Sumarsono. Untuk yang jenis-jenis makna atau perubahan makna saya kombinasikan dari buku Abdul Chair. Di sini saya hanya melihat dan membandingkan, pada dasarnya sama antara kedua pengertian tersebut. Di sini sebelumnya kita juga sudah membahas penyempitan, perluasan makna. Ini istilahnya sama, cuman ada istilah yang berbeda. Di sini ada perubahan total dalam satu jenis perubahan itu perubahan total, ada juga penghalusan makna, ada juga pengasaran makna yang sebelumnya juga kita kenal dengan ameliorasi dan peorasi. Untuk meluas, menyempit, atau perluasan dan penyempitan makna pada dasarnya sama teorinya atau pengertiannya pun sama dengan pengertian sebelumnya dalam buku Stephen Ullman tersebut, sejalan dengan
penghinaan atau penghujatan gitu ya, dalam bentuk bahasa lisan atau bahasa tulis. Contohnya di sini, contoh dalam kalimat atau satu frasa masuk kotak gitu ya. Masuk kotak itu untuk menggantikan kata kalah. Contohnya, mainnya atau apa, tampil permainannya sangat tidak menarik, wajar masuk kotak gitu ya. Jadi sebuah penghinaan atau penghujatan yang diberikan kepada mungkin jagoannya dalam sebuah pertandingan seperti itu. Jadi pada dasarnya itu memberi sebuah penghinaan atau pengasaran itu lebih ekstrim gitu. Jadi itu perlawanan dari bentuk penghalusan dalam sebuah bahasa. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Pada dasarnya kita sebagai insan pemerhati bahasa tetap sadar bahwa bahasa itu, semua ilmu itu berkembang. Ilmu tidak terkecuali ilmu bahasa atau linguistik. Jadi perkembangan itu mari kita terbuka untuk menerima sebuah perkembangan, sebuah siklus kehidupan. Ada satu semboyan menyatakan bahwa cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.